pikiranmu, brother? Gimana ya? Ya udah, ya bahkan iklan sekarang kayak bikin tergiur juga. Baru-baru ini saya juga saya akuin saya download iklan yang di TikTok. Iklan apa, Bang? Iklan juga kan ada iklan judi yang pakai aplikasi. Saya coba. Terus, Ya, nah, saya masih bujang. Umur saya 30 tahun. Dari dulu kerja 2019, 2018 kan saya main di APK, Domino QQ. Sebelum ada slot. Sampai sekarang. Sorry sebelumnya. Nama lu siapa? Kayaknya nggak enak banget kan kita manggil jodohmu gitu kan, nggak enak. Mungkin mau Akmal, nama samaran kayak siapa? Muhammad Akmal. Akmal. Nama yang bagus ya, Muhammad Akmal ya. Akmal aja mungkin gua panggil ya. Oh iya bang. Akmal. Berarti saat ini lu berumur 30 tahun ya. Iya. Umur 30 tahun. Dan saat ini lu belum menikah. Belum. Wajar sih, karena kenapa? Wanita mana yang mau menjadi seorang istri penjudi? Karena gue pastikan hidupnya akan sengsara dan menderita. Mau sampai kapan mal hidup lu kayak begini mal? Iya, saya itu nggak ada pilihan lagi. Nggak ada kenapa? pilihannya. Yang pertama, saya di sisi lain Gimana mal? kalah. Kalah dari segala hal. Teman-teman pada ada nikah, punya segalanya. Saya tabungan aja nggak ada. Dari 2018 pindah sana pindah sini kerja. Sampai sekarang dapat tugas satpam di depan rumah. Terus lu menyalahkan Tuhan. Makin makin Kenapa? ngejebur. Ya berarti yang tolong yang goblok siapa? Tenang, Yang Akmal, tolong yang saya gobloknya masih siapa mal? jomblo. Au promosi dia. Sabar mas, Mal, sabar. Sedih banget sih jomblo, gua aja santai. mal, Bukan mas. tes. Tes Iya, tes. Koko denger. Apakah jaringan gue jelek? Tes 1 2 3. Enggak. Enggak, jaringan gue yang jelek bukan Bagus, takutnya. bagus. Bagus. Oke mal, dilanjut mal, gimana mal? Ya nggak ada. Akmal, Iya bang. ya gimana mal dirinya mal? Ya bingung juga. Ya gini aja ngelamun, diam. Permasalahannya di mana mas, Mas Akmal? Ya, mau masalah gimana lagi? Udah total bingung mau ngejelasinnya juga. Yo sabar, Oke, tenang. Dari awal gimana? dari awal ceritain dulu ceritanya. Yang tenang, tarik napas. Ada rokok nggak lu? Punya rokok nggak? Asli kalau sekedar rokok kita ada. Di pos ini. Nggak punya rokok lo. Nih gini, izin kok. Siap, kita mute dulu semua ya, izin ya. Toko Mutiara semua, silakan di mute dulu. Akmal, Iya bang. kamu merasa diri kamu itu tertinggal dengan pencapaian-pencapaian teman kamu saat ini yang kamu lihat, ya?
Iya, Kamu jauh. memperbandingkan diri kamu, status kamu saat ini, posisi kamu, tingkatan kamu saat ini dengan teman kamu. Pertanyaannya dari saya, apakah teman kamu itu bermain judi? Apakah teman kamu itu melakukan jenis kemaksiatan di dalam permainan judol itu? Enggak sih. Justru itu, kau tidak bisa membandingkan dirimu terhadap mereka yang terbebas dari ancaman judol itu di dalam kehidupannya. Dan itu bukan apple to apple gitu. Temanmu itu lebih cerdas darimu, temanmu itu lebih realistis darimu. Yang harus lo lakukan itu bukan memperbandingkan pencapaian dirimu dengan dirinya teman-temanmu itu. Tapi bagaimana saat ini kamu bisa mengambil hikmah dari setiap atas apa yang kau perbuat, supaya kamu minimal menjadi bagian dari mereka yang bisa berumah tangga, yang bisa meniti karir gitu loh. Kamu ingin ada kemajuan, kamu ingin ada peningkatan di dalam kehidupan kamu. Iya. Tapi kamu tidak bisa berjalan di rel yang sudah ditentukan dan disediakan untuk manusia berjalan. Tabennya itu adalah jalan yang disediakan Tuhan untuk iblis. Kau ambil alih jalan itu. Akhirnya kau tidak akan bisa menemukan pencapaian-pencapaian yang sama sepertimu. Kau hanya melihat pencapaian-pencapaian iblis yang berjalan di dalam rel itu sendiri. Kenapa? Karena kau sudah ambil alih perjalanan iblis, jalannya iblis di dalam kehidupanmu. Coba telah kembali, kaji ulang kembali. Di dalam kehidupan kamu itu seperti apa dan sudah menjadi apa. Jangankan untuk masalah pencapaian, kamu mencintai, menyayangi, dan perhatian peduli dengan dirimu aja tidak gitu. Iya sih. Coba sekarang itu kamu lebih ke belajar ya. Di usia yang kamu saat ini, usia yang masih panjang ya, kamu masih layak dan kamu masih pantas untuk bahagia dan sejahtera. Di dalam usia kamu saat ini itu belum berakhir semuanya. Kamu belum diberikan kesempatan untuk berumah tangga dan memiliki anak. Kamu masih diuntungkan di sini karena kamu diperkenalkan judi itu sebelum kamu mempunyai istri dan mempunyai anak. Tapi ketika kamu nyaman, ketika kamu happy di dalam statusmu saat ini, di dalam fase kehidupanmu yang stuck seperti ini, yaitu tidak akan pernah bisa membuatmu lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Kamu akan tetap menjadi Akmal-Akmal yang kemarin, Akmal-Akmal yang 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu gitu. Bukankah kamu ingin menjadi Akmal yang baru? Akmal yang berevolusi? Akmal yang mempunyai fundamental? Akmal yang mempunyai visi misi yang baik? Akmal yang ingin menggapai cita-cita? Karena gini, brother. Pencapaianmu di masa depan itu hasil dari tanamanmu hari ini. Kau menanam hari ini untuk pencapaianmu di masa yang akan datang atau tidak. Ketika kau tidak berlaku, kau tidak bisa move on, kau tidak bisa meninggalkan, memberhentikan judolmu, atau kau tidak bisa sembuh dari judolmu, berarti kamu belum siap untuk menanam benih kebaikan untuk bisa menggapai masa depan yang lebih layak. Tanam hari ini. Karena ketika kau tanam hari ini pun besok belum tentu itu berbuah. Besok itu belum tentu batang pohon itu hidup. Tapi ketika kau tanam, kau rawat, kau siram, kau pupuk, itu pasti, brother. Pasti akan berbuah. Hasil yang saat ini kamu dapatkan ini adalah hasil dari penanaman kamu di tahun-tahun yang lalu.
Jadi kau memetik hari ini. Dan kau harus bisa belajar. Kau harus bisa memutuskan. Kalau iya saya saat ini berlaku bersifat seperti ini, saya tidak mau untuk move on atau saya tidak mau untuk meninggalkan judul itu. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang saya masih seperti ini. Bahkan saya lebih hancur 5 kali lipat daripada yang ini. Berarti hidupmu tidak mau berkembang, tidak mau maju. Iya sih. Coba hilangkan sehari aja atau seminggu aja kau hilangkan tuh. Kau harus punya goals, harus punya tujuan. Sebagai anak-anak muda, kau harus punya tujuan, brother. Karena tujuan atau goals itu dia harus mempunyai ritme dari sebuah proses. Pijakan demi pijakan itu adalah sebuah proses. Ketika kau dari pijakan 1 menuju ke pijakan kedua, ketiga, kau harus evaluasi. 1, 2, 3 itu kau menemukan apa? Dan kau bersifat atau memutuskan seperti apa supaya kau tidak ke-trigger dan jatuh lagi ke fase yang lebih rendah lagi daripada yang sebelumnya. Karena pijakan demi pijakan itu dia akan menghadirkan atau melahirkan sebuah poin atau hikmah. Kau harus bisa mengambil riwayat daripada perjalanan proses menuju kebaikan itu, kau harus bisa mengambil gitu. Laki-laki digempur dengan hal-hal sepele seperti ini, melihat dengan pencapaian orang lain atau teman-temanmu yang saat ini sudah punya mobil, punya motor, punya istri, punya anak, lalu kau lemah gitu. Laki-laki, brother, kau berani berbuat, kau berani bertanggung jawab. Kalau kita hanya terus-terusan mengeluh, kalau kita hanya terus-terusan putus asa dengan keadaan kita yang saat ini tidak sama seperti teman-teman kita, mau sampai kapan? Karena keluh kesahmu, putus asamu tidak akan bisa merubah sesuatu itu menjadi lebih baik. Bahkan itu akan memperkeruh atau memperburuk kehidupan kamu. Karena kamu hanya mengenang sebuah beban pikiran, menjadikan masalah kehidupanmu itu tentang keputusasaan. Tapi kamu tidak berpikir dan berperilaku. Kamu tidak ada upaya untuk bisa mengimplementasikan dari setiap atas apa yang kau angan-angankan dan yang kau cita-citakan. Omong kosong dong. Ya sebenarnya fine ya. Lo nggak tahu gue siapa, gue nggak tahu lo siapa. Cuman ketika lo di sini hadir di room seperti ini, lo naik ngobrol diskusi dengan kita di sini, ya memang sudah menjadi sebuah kewajiban ya kita memberikan ya masukan ya. Terkait daripada masukan yang kami berikan, itu mau diterima atau tidak itu kembali lagi ke dalam keputusanmu, brother. Karena kamu yang menentukan mau diambil atau tidak, itu kembali lagi kepada kamu. Oh, Hidup kita itu sebetulnya sudah diatur oleh Tuhan, oleh Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan gitu. Tapi kita seolah-olah ingin mengatur hidup kita sendiri, ingin mengendalikan hidup kita sendiri gitu. Jangan cengeng. Kalau iya, kamu enggak. benar laki-laki, kalau kamu benar-benar laki-laki dan kamu bisa menjadi pria yang tangguh,
Hilangkan semua atas apa yang menjadi pusat kehilanganmu saat ini. Apa yang menjadi kekalahan kamu di dalam permainan itu hilangkan. Keinginan harapan kamu yang belum tersampaikan Max Win JP atau pecahan selayar itu hilangkan di dalam pikiranmu. Saat ini kamu menjadi penentu arah tujuan kamu mau kemana. Tidak hanya sebatas berjanji di pangkal lidah saja. Tidak hanya sebatas kita stop depo, mulai sembuh, mulai utuh, mulai bangkit, tapi kita tidak ada pergerakan apapun, sama aja. Lebih baik satu saran kau buktikan daripada 10 saran kau simpan di dalam pikiranmu saja. Tidak ada yang bisa membuat kamu. Bingung mau mulainya gimana lagi, Bang. Semua modal saya kan security di CPO. Punya lapak penerimaan pendolan dulu. Habis, udah dalam pak batok. Habis nggak ada, semuanya udah habis semua. Tinggal ngandelin gaji aja saya ini. Itu pun gaji kalau total 3 bulan bosan selesai utang saya. Jadi kamu, kalaupun misalkan itu mau dibayarkan hutang piutang 3 bulan itu kamu tidak bisa menerima gaji kan? Karena kamu Iya, alokasikan buat bayar hutang kan? iya. Emang Receh berapa sih kali, utang lu, brother. Bang? Jodoh, berapa sih utang lu? Ya ada, nggak bisa saya sebutin Pak sih, Cek, Bang. King cacanya belum beres Cek, tenang Cek, nanti ada bagiannya Cek. Lanjut King. Gini brother, gini. Kamu bisa nggak nahan lapar, nahan semua apa yang menjadi kemauan kamu, tahan dulu untuk kau beli. Kau mau rokok, kau tahan dulu. Lebih baik kau minta walaupun itu setengah batang atau 1 batang. Kau bisa disuruh beli rokok kah oleh temanmu. Kau boleh disuruh apapun itu untuk bisa merokok. Kau alihkan semuanya gaji kamu itu untuk kau selesaikan dulu masalah hutang piutang kamu. Bang, kalau Gimana? sekedar kayak makan, rokok, mungkin saya bisa, Bang, di tanpa gaji. Selama ini saya rokok kayak jajan segala macam itu ada sampingan, walaupun itu ya kadang dapat kadang enggak. Oke, Cuman kadang gini. cuma Hmm. Kamu cuman kan kadang sekarang itu kan gaji itu kan. Kamu kan iya, punya hutang itu bisa selesai selama 3 bulan dari gaji yang kamu dapatkan kan. iya. Terus kendalanya apa? Ya, ya setiap saya lihat kayak tempat gudang segala macam itu kayaknya sakit gitu. Semua modal saya habis semua. Berapa kali saya bisnis kayak penerimaan bondolan, batok segala macam habis semua. Bahkan ya itu emang tanah itu emang udah bukan punya saya lagi. Ini brother, saya akan mutus omongan kamu nih. Karena saya tahu arahnya kemana. Kamu itu pengen berhenti, pengen sembuh atau sebatas berhenti. Nah, nanti ketika ada modal kamu mau bermain lagi. Saya itu tujuan saya itu mau berhenti. Cuman terkadang saya diam nih kayak jaga di pos Kalau kayak berhenti gini. itu tidak ada bahasa cuman brother. Kalau berhenti itu tidak ada bahasa sangkalan apapun. Karena berhenti itu kemauan kehendak diri kamu. Dan ada keputusan. Dan ada upaya. Ada pembuktian. Bukan hanya sekedar janji omong kosong bualan saja. Terasa hati nggak terima, Bang. Ya apa? Hah? Selama kamu tidak bisa menerima keadaan kamu, kehilangan kamu, dan kehancuran kamu di dalam permainan itu, sampai kapanpun, saya pastikan kamu tidak akan pernah bisa berhenti, brother. Catat omongan saya. Kenapa? Karena kamu masih membayangkan segala sesuatu yang telah hilang di dalam genggaman kamu. Kamu melihat itu adalah sebuah luka, beban, masalah yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa kau bisa move on di dalam masalah itu. Satu persatu ketika kita ingin berhenti dan kita ingin sembuh.
Lupakan semua jenis kehilangan apapun di dalam genggaman kamu selama kamu bermain di dalam permainan judol itu. Relakan semua kekalahan kamu di dalam permainan itu. Stop harapan kamu untuk kamu bisa mendapatkan kemenangan atau max win di dalam permainan itu. Itu adalah langkah-langkah awal untuk menuju kamu bisa berhenti, bisa sembuh secara istiqomah. Tapi ketika ada sangkalan, ada bantahan, kamu masih panas. Kamu masih bingung tujuan kehidupan kamu mau seperti apa dan mau bagaimana. Karena ketika saat ini kamu berhenti, besok bukan mahkota raja yang akan tersematkan di kepala kamu, brother. Tapi besok itu adalah langkah awal untuk menuju kamu ke dalam kesembuhan. Ini kembali lagi kepada dirimu. Kamu yang bisa memutuskan, kami itu hanya sebagai penuntun ya. Kalau kamu masih belum ikhlas, kalau kamu masih mengingat-ingat kekalahan kamu di dalam permainan itu, mau sampai kapan? Bisa gitu kau mengingat-ingat kehilangan yang sudah tidak bisa kembali di dalam permainan itu, terus kamu dikembalikan lagi itu modal kamu? Kan nggak mungkin. Itu tidak akan pernah bisa merubah keadaan, brother. Keadaanmu itu sama sekali tidak akan pernah berubah ketika kamu memikirkan dan mengenang masa-masa saat kamu bermain, apalagi kehilangan di dalam permainan itu atau kekalahan di dalam permainan itu. Mulai dari mana? Seharusnya kamu harus bisa mengerti dari bahasa ritme yang pertama saya sampaikan tadi. Apa yang harus kamu lakukan saat ini? Yaitu tadi. Ada 3 bahan sebelum kamu bisa memutuskan untuk berhenti itu. Pijakan-pijakan, proses-proses yang harus kamu lakukan itu ya salah satunya yang tadi saya sampaikan. Ketika kamu masih mengejar sesuatu kekalahan itu, yang notabene kekalahan kamu cuma berapa sih, brother? Mohon maaf. Orang-orang lain aja, si C aja, itu kalah sudah miliaran. Kenapa bisa miliaran? Karena dia berusaha untuk mengejar. Kenapa dia berusaha untuk mengejar? Karena sama sifatnya, karakternya, watakmu seperti kamu saat ini. Ketika dia ingin berhenti dan disuruh berhenti, mereka gak mau mendengar. Mereka menyangkal. Karena apa? Karena ada keyakinan bahwasanya itu akan diberikan kemenangan dan bisa mengembalikan kekalahan. Pada akhirnya apa? Endingnya miliaran terkuras habis, harta benda hilang, harta benda lenyap. Bahkan ada yang kehilangan istri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang kehilangan orang tuanya karena orang tuanya betul-betul frustasi, stres, memikirkan anaknya. Seorang penjudi. Harus segini aja kamu bingung bagaimana memulainya. Ketika kita berikan sebuah saran, masukan kepada kamu bagaimana cara memulainya, kamu masih ada bantahan dan sangkalan. Kamu belum siap untuk berhenti, brother. Kamu belum siap untuk sembuh. Ketika belum ada kesiapan untuk sembuh, kamu jangan naik-naik ke room seperti ini karena percuma. Tolong ya. Nggak boleh Pak, ke gelajah sama gelap-gelapan. Karena room-room seperti ini tidak akan bisa memberhentikan kamu dari permainan judol ya. Yang bisa memberhentikan itu ya diri kamu sendiri. Yang mempunyai kontrol penuh itu ya di diri kamu sendiri, brother. Kita di sini hanya sebatas teman. Tidak ada maksud dan tujuan apapun selain daripada menyadarkan kamu. Tapi kembali lagi,
Untuk pencapaian sadar itu sendiri kamu yang akan bisa mengerti dan kamu yang akan bisa mencapainya. Kami hanya bisa mengarahkan saja. Ketika kamu masih mempunyai keyakinan yang penuh di dalam permainan itu, kamu akan diberikan kemenangan. Nggak bisa kamu naik-naik ke room seperti ini. Kalau hanya sebatas bercerita, nggak bisa kamu akan sembuh. Kalau hanya sebatas menyangkal, nggak mungkin kamu bisa berhenti. Kamu bingung saat ini, kamu naik saat ini, di sini, di room ini, mungkin karena tidak ada bahan untuk kamu deposit. Coba kalau misalkan kamu ada di M-Banking itu 10 juta aja. Atau 5 juta dah. Pasti kamu tidak akan naik ke sini. Yang kamu lakukan bagaimana caranya mengejar kekalahan itu akan kembali. Walaupun itu setengahnya. Setelah setengahnya nanti bisa dong ini lebih dari setengah. Terus saja gitu. Sampai itu hilang kembali. Makanya yang saya tekankan itu adalah judul itu bukan perkara uang saja yang kau depositkan dan yang kau tenggelamkan di dalam permainan itu. Tapi mentalitas kamu. Moralitas kamu tertinggal dan tertanam dalam di dalam permainan itu loh berarti. Kamu tidak bisa memutuskan untuk berhenti sekarang. Keadaan tidak akan pernah bisa merubah kamu menjadi lebih baik lagi, brother. Oke. Gimana Mal? Masih ada pertanyaan Mal? Enggak ada. Nggak ada. Gitu Mal ya. Oh iya, Aman Bang. ya Mal. Iya, Bang. Pokoknya gini Mal, kamu mau berubah atau enggak itu urusan kamu. Kamu mau hancur sehancur-hancurnya, kami hanya sebatas empati aja gitu. Tapi ketika lu memang bisa sembuh, bisa berhenti dari judulmu, gua apresiasi hidup lu. Lu berarti laki-laki, lu berarti gentleman. Lu berarti mempunyai visi misi yang lebih baik, pengen menjadi versi yang lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Lu adalah laki-laki yang top. Tapi ketika lu ingin memutuskan ya udahlah gimana saya hidup-hidup saya, uang-uang saya, kerja-kerja hasil-hasil juga saya, yang capek juga saya, yang digaji juga saya. Kenapa dilarang-larang untuk saya deposit dan mengembalikan kekalahan atau mengejar kekalahan itu? Silahkan. It's fine brother, nggak masalah. Cuman saya katakan dan colong dicatat. Saya dulu juga sama sepertimu dan pada akhirnya dan saat ini kamu yang recehan, sorry ya, yang recehan tapi sok kaya, sombong, angkuh, itu loh bodohnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Sebelum kau hancur, kau harus bisa mikir. Saya tidak berharap dan saya tidak mau ya, kamu kalah dalam ukuran meteran tuh. Yang saya khawatirkan ketika kamu masih kekeh, masih ingin mengejar kekalahan itu, dan kamu nanti diberikan rezeki yang berlimpah, hilang semuanya itu. Tidak akan ada yang sisanya. Thank you. Gimana Akmal? Iya, Bang. Udah jelas? Iya, jelas, Bang. Iya. Ya? Maaf agak berisik, Mau- Bang, soalnya lagi jaga di pos. Iya sangat-sangat berisik sekali. Mungkin lu bisa cari tempat yang lebih enak kan? Oke, iya, Lihat Bang. yang lain. Iya, Bang. Yuk. Udah nggak apa-apa, aman itu Akmal tuh udah.